Salam, halo mahasiswa manajemen. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan coba membahas lebih jauh berkenaan dengan talenta sebagai faktor pembeda. Dan kenapa ya talenta menjadi salah satu unsur yang bisa membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Dan bagaimana peranan talenta akhirnya bisa membuat suatu organisasi menjadi punya nilai lebih dari sisi ekonomis. Yuk, kita bahas. Baik, jadi pada pertemuan kita hari ini pembahasannya kita fokuskan menjadi 5 bagian saja. Poin yang pertama kita akan bahas berkenaan dengan talenta sebagai kunci pembeda, artinya pembeda dari organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Kemudian nilai ekonomi talenta, artinya talenta memiliki nilai dari aspek ekonomi bagi organisasi. Kemudian poin nomor 3, peranan talenta dapat menetapkan strategi talenta. Ya, jadi talenta memerankan suatu strategi di dalam suatu organisasi. Kemudian juga ada tren strategi talenta, dan poin nomor 5 adalah manajemen talenta itu adalah tanggung jawab semua organisasi. Ya, kita bahas dulu poin yang pertama, yaitu talenta sebagai kunci pembeda. Baik, di dalam suatu organisasi kita kenal ada yang namanya kinerja ya. Jadi kinerja itu pasti mengalami yang namanya keusangan. Begitu juga dengan talenta. Talenta itu bisa mengalami yang namanya keusangan. Kita kenal dengan keusangan talenta. Maka sebetulnya talenta itu perlu kita lestarikan, kita perlu maintain, dan juga kita perlu kembangkan. Sama seperti dengan kinerja ya. Baik, kita masuk ke talenta sebagai kunci pembeda. Ya, oke. Kalau berbicara terkait dengan kinerja, talenta itu kan sebetulnya memerankan suatu peranan penting di dalam suatu organisasi, bahkan tidak lepas dari seorang individu. Nah, individu itu memiliki minat, bakat, dan juga kemampuan. Setiap individu atau kita kenal sebagai anggota organisasi itu memiliki minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Nah, minat, bakat, dan kemampuan ini ya sungguh sayang sekali kalau misalkan tidak dikelola dengan baik ya. Ketika organisasi membutuhkan minat, bakat, dan kemampuan seseorang, maka sebetulnya peran dari organisasi itulah yang harus memerankan dan mengelola minat, bakat, dan kemampuan anggota organisasi. Nah, ketika minat, bakat, dan kemampuan itu bisa diorganisasikan dengan baik, maka sebetulnya kita bisa melihat sejauh mana talenta yang dimiliki seorang individu tersebut. Nah, ketika anggota organisasi itu memiliki talenta, maka sebetulnya memiliki garis lurus dengan karir individu tersebut. Ketika seseorang bertalenta dan ditempatkan di posisi yang tepat, maka sebetulnya itu akan menunjang karir individu tersebut ya. Nah, berbicara dengan talenta, itu nanti akan ada dua kubu nih. Ketika disesuaikan dengan porsinya dan kebutuhan organisasi, dan yang satu lagi itu tidak disesuaikan dengan porsinya ya. Maka ketika kita melihat dua kubu ini, maka sebetulnya akan ada dua persepsi, akan ada dua hasil dari bentuk pemetaan minat dan bakat ini ya. Kita bahas dulu kubu yang positifnya terlebih dahulu ya. Ketika talenta disesuaikan dengan porsi dan kebutuhan organisasi, maka sebetulnya itu akan ada peningkatan kinerja dari setiap anggota organisasinya. Nah, outputnya peningkatan kinerja organisasi. Nah, sebaliknya ketika di kutub negatif ya, tidak disesuaikan dengan porsinya dan kebutuhan organisasi, maka terjadilah penurunan kinerja setiap individu anggota organisasi. Maka outputnya adalah penurunan kinerja organisasi. Ya, balik lagi ya, bahwa sebetulnya jadi ketika talenta disesuaikan dengan porsinya, maka sebetulnya akan membawa impact atau hasil yang begitu menggembirakan bagi organisasi ya.
Ketika talenta ini tidak disesuaikan dengan porsinya, tidak sesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka sebetulnya akan mempengaruhi kinerja dari individu tersebut. Alhasil, ya, kinerja dari organisasi pun ikut turun. Ya. Jadi, apa sih sebenarnya kesimpulan dari judul talenta sebagai kunci pembeda? Artinya begini. Ketika organisasi itu memperhatikan talenta sebagai salah satu aset yang bisa membangun dan mencapai visi misi organisasi, maka sebetulnya organisasi akan merasa sangat terbantukan. Berbeda hal apabila organisasi tidak mematahkan talenta sesuai dengan karakteristik dan porsi serta kebutuhan organisasi, maka sebetulnya organisasi akan merugi. Nah, bahwa dari hal ini kita berkaca bahwa sebetulnya talenta memerankan peranan penting terkait dengan kinerja dari individu, dan alhasil kinerja individu ini akan membantu organisasi untuk bisa meningkatkan kinerja organisasi. Jadi flow-nya adalah talenta yang dikelola dengan baik, disesuaikan dengan porsinya, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, akan meningkatkan kinerja dari setiap anggota organisasi. Kinerja ini nantinya akan membawa dampak positif bagi kinerja organisasi secara keseluruhan. Begitu juga sebaliknya, ketika talenta tidak disesuaikan, tidak dipetakan dengan baik, tidak disesuaikan dengan porsinya dan kebutuhan organisasi, maka sebetulnya di situ akan ada ketidakefektifan dalam bekerja, sehingga akan ada yang namanya penurunan kinerja bagi setiap individu. Alhasil, maka penurunan kinerja organisasi tidak terelakkan lagi. Maka dapat dikatakan bahwa sebetulnya talenta memerankan peranan penting menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan ketika organisasi ingin membawa dampak perubahan. Maka bisa dikatakan bahwa sebetulnya talenta sebagai kunci pembeda. Artinya ketika organisasi ingin mencapai kinerja yang baik, ingin memiliki hal yang berbeda dari organisasi yang lain, maka perhatikanlah talenta, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai ekonomi pada talenta. Baik, sebelum kita membahas kenapa ya talenta itu memiliki peranan penting dan akhirnya talenta itu merupakan salah satu hal yang bisa membawa dampak positif terhadap nilai ekonomi bagi organisasi. Kita mundur ke belakang terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini, ketika organisasi membutuhkan anggota organisasi, ya, maka hal pertama yang dilakukan oleh organisasi yaitu adalah tentu saja seleksi bakat. Ya, kita ketahui dulu bakat dari individu atau anggota organisasi itu seperti apa. Ketika seleksi bakat itu sudah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah pengelolaan bakat. Ya, pengelolaan bakat artinya bakat yang sudah ada, bakat yang sudah muncul di dalam individu. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah dikelola dengan baik. Setelah dikelola, maka akan ada yang namanya pemberdayaan. Ya, jangan sampai bakat ini akhirnya turun, ya, atau tidak berguna sama sekali, ya. Makanya ini perlu peran dari seorang pemimpin organisasi untuk bisa memetakan bakat dengan baik. Apakah bakat ini perlu diberdayakan atau tidak? Kan seperti itu. Selanjutnya ada pemetaan. Nah, pemetaan ini adalah ketika bakat A, ya, porsinya seperti ini, kemudian disesuaikan dengan job deskripsi, ya, atau desain kerja, ya, sehingga bakat ini tidak sia-sia ketika organisasi membutuhkannya. Dan terakhir adalah tentu saja implementasi bakat. Nah, individu sudah tentu nanti akan mengalami seleksi bakat, pengelolaan bakat, pemberdayaan, pemetaan, dan juga implementasi. Itu semua perlu peranan dari seorang pemimpin, ya, seperti itu. Nah, dari proses seleksi sampai proses implementasi ini merupakan salah satu proses, ya, dalam manajemen talenta. Sudah tentu hal ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, ya. Nah,
ketika ya rekrutmen ini kita kenal dengan rekrutmen ya, karena organisasi membutuhkan orang baru, individu baru untuk mengisi posisi yang kosong. Nah, ketika bakat ini diseleksi, dikelola, diberdayakan, dipetakan dan diimplementasikan ya, dan merupakan salah satu bagian dari aktivitas manajemen talenta, sudah tentu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka ketika kita berbicara terkait dengan output, maka gitu ya, kita memiliki beberapa keuntungan, dua keuntungan besar nih ya teman-teman semua. Yang pertama adalah rendahnya tingkat kehilangan orang yang berkompeten ya. Bisa saja di dalam suatu organisasi tidak mengetahui secara jauh bakat dari anggota organisasinya. Jadi sungguh sangat disayangkan ketika organisasi tidak mampu untuk merangsang bakat yang dimiliki setiap anggota organisasi. Nah, makanya ketika organisasi menerapkan manajemen talenta, poin yang pertama adalah rendahnya tingkat kehilangan orang yang berkompeten, ya. Kemudian yang kedua itu adanya peningkatan kinerja anggota organisasi. Jadi secara kinerja akan lebih optimal dibandingkan kalau misalkan kita tidak memanfaatkan manajemen talenta, ya. Oke, kita bahas dulu yang rendahnya tingkat kehilangan orang yang berkompeten. Jadi kalau misalkan di dalam rekrutmen itu kan kita perlu yang namanya mencari, menyeleksi, melatih, membimbing, menggaji gitu kan. Ketika kita menerapkan manajemen talenta, kita akan terhindar dari yang namanya rekrutmen gitu ya. Nah, rekrutmen ini kan sudah tentu ya biayanya sungguh sangat besar, karena kita tahu ada mencari ya open rekrutmen secara besar-besaran, baik online maupun offline. Belum ada biaya menyeleksi, ada biaya melatih, biaya membimbing dan menggaji. Sebetulnya ketika kita bisa mendapatkan orang yang berkompeten, maka sebetulnya kita bisa meminimalisir biaya untuk rekrutmen, karena sebetulnya ketika organisasi sudah melakukan seleksi bakat, pengelolaan bakat, pemberdayaan, pemetaan, dan implementasi dilakukan untuk anggota organisasi sendiri internal, maka sebetulnya kita bisa menekan biaya open recruitment secara terbuka. Ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi ada peningkatan kinerja anggota organisasi. Jadi yang dilihat di sini adalah kinerja. Ketika seseorang bertalenta, berbakat, ditempatkan yang tepat, maka sebenarnya yang pertama adalah akan mudah untuk mencapai peningkatan capaian tujuan organisasi. Kemudian juga ada pengurangan aktivitas yang minim kontribusi. Kita kenal bahwa sebetulnya banyak sekali di dalam organisasi yang tidak berkontribusi ya, seperti itu. Bahkan dengan adanya pemetaan ini, kita bisa mengurangi aktivitas yang minim kontribusi dan juga mengurangi anggota organisasi yang tidak berkontribusi, ya seperti itu. Kemudian adanya perbaikan di berbagai sektor kunci. Sudah tentu ya, ketika ada hal yang perlu diperbaiki, kita akan cepat untuk mengetahui dan memperbaiki hal tersebut dan memperbaiki sektor kunci tersebut ya, sehingga aktivitas organisasi bisa lebih kondusif. Kemudian memunculkan budaya organisasi yang kondusif. Ketika budaya itu kondusif, maka sebetulnya iklim, kemudian kebiasaan di dalam suatu organisasi menjadi salah satu hal yang membawa dampak positif bagi anggota organisasi untuk bisa mencapai kinerja terbaiknya. Nah, ya, ketika kita mendapatkan peningkatan kinerja anggota organisasi, rendahnya tingkat kehilangan orang yang berkompeten, sebetulnya kalau misalkan kita tarik garis lurus itu outputnya adalah sumber daya manusia yang unggul ya. Nah, sumber daya manusia yang unggul ini sebetulnya adalah outputnya akan ada peningkatan kinerja keuangan. Loh, kok bisa? Nah, bahwa sebetulnya ketika di dalam organisasi itu adanya efektivitas dan efisiensi, itu tidak lepas dari yang namanya SDM yang unggul. SDM yang unggul sudah tentu akan membantu organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi untuk bisa lebih cepat lagi. Di sini jadi ada percepatan dalam
mencapai visi dan misi. Ketika visi dan misi sudah tercapai, maka sebetulnya itu ada peningkatan kinerja keuangan. Nah, kenapa bisa, Pak? Nah, saya akan memberikan ilustrasi bahwa sebetulnya seperti ini. Organisasi itu sebetulnya akan bergerak di bidang laba maupun non-laba. Ketika bergerak di bidang laba, sudah tentu ya yang ingin dihasilkan adalah profit atau keuntungan. Ketika visi dan misinya sudah tercapai, maka sebetulnya di dalamnya akan ada yang namanya laba atau keuntungan. Dan hal ini merupakan cerminan dari adanya peningkatan kinerja keuangan. Dan outcome-nya ketika kinerja keuangannya sudah baik dan mendapatkan keuntungan, maka sebetulnya poin utamanya adalah organisasi memiliki kestabilan ekonomi. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ke pembahasan berikutnya adalah peranan talenta dalam menetapkan strategi talenta. Yuk kita bahas. Nah, di dalam suatu organisasi ya kita bagi menjadi dua kubu ya. Berarti ada yang menerapkan manajemen talenta, ada juga yang tanpa manajemen talenta ya. Nah, di dalam suatu organisasi biasanya kan ada yang namanya menetapkan strategi, baik itu strateginya di pemasaran, keuangan, produksi, teknologi, maupun peningkatan kualitas atau strategi di bidang yang lainnya. Nah, ketika kita lihat bahwa sebetulnya organisasi yang menerapkan manajemen talenta, strateginya dapat berjalan dengan baik. Loh, kok bisa? Nah, itu bisa terjadi karena adanya penempatan kemampuan, keahlian, kompetensi yang sesuai dengan bakat individu tersebut ketika menjalankan suatu kegiatan organisasi. Kalau tidak menerapkan manajemen talenta, strategi tidak berjalan dengan baik karena adanya ketidaksesuaian antara minat, bakat, dan juga kemampuan. Seperti itu ya. Nah, ketika menerapkan manajemen talenta, sebetulnya ada proses ya, berproses, maka poinnya adalah jangka panjang. Kalau tanpa manajemen talenta, itu adalah jangka pendek. Nah, keunggulannya di mana? Ketika menerapkan manajemen talenta, maka strategi bisa berjalan dengan baik. Kemudian sudah tentu jangkanya akan lebih panjang dibandingkan dengan tanpa manajemen talenta. Ya, karena memang proses dari manajemen talenta itu kalau kita lihat begitu panjang, tetapi hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan dengan tanpa manajemen talenta. Nah, kita lihat ya keuntungan yang bisa dihasilkan ketika menerapkan manajemen talenta yang erat kaitannya dengan strategi organisasi. Yang pertama adalah mampu menghadapi setiap tantangan baru, kemudian juga mampu menjawab tantangan ekonomi, kemudian juga mampu beradaptasi dengan kebijakan baru pemerintah. Artinya, mau bagaimanapun, mau bentuk iklim organisasi apapun, ketika seseorang sudah dihadapkan dengan masalah ya, dan organisasi sudah siap untuk menghadapi masalah tersebut, nah, organisasi yang menggunakan manajemen talenta sudah tentu akan lebih unggul dibandingkan dengan yang tanpa manajemen talenta. Kita lihat ya, kalau tanpa manajemen talenta, strategi tidak berjalan dengan baik, jangkanya jangka pendek. Nah, hanya mampu bertahan sesaat dari adanya tantangan baru. Ya, sekarang organisasi tinggal milih apakah mau menerapkan manajemen talenta atau tidak menerapkan manajemen talenta ya. Tadi kita sudah bahas keuntungan dari menggunakan manajemen talenta dan kerugian apabila kita tidak menggunakan atau tidak menerapkan manajemen talenta di dalam organisasi. Yuk kita bahas poin selanjutnya terkait dengan tren strategi talenta. Ya, berbicara tren strategi talenta, kita kenal bahwa sebetulnya asas yang dijunjung tinggi adalah SDM-nya. Jadi SDM-nya apakah memiliki talenta unggul atau tidak. Nah, SDM yang bertalenta nanti akan kita lihat dari aspek kualitasnya dan juga dari kuantitasnya. Dan ini merupakan salah satu kunci strategi ketika organisasi ingin grow, ingin ingin memiliki percepatan dalam mencapai visi dan juga misi.
Nah, bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya di dalam aktivitas organisasi banyak sekali faktor eksternal yang sebetulnya mengganggu ya organisasi, bukan mengganggu, tapi kita sebut sebagai tantangan ya. Tantangannya yang pertama sudah tentu perubahan iklim bisnis yang begitu cepat sekali berubah. Kemudian juga ada tantangan kemajuan teknologi, ada ancaman dari kompetitor, dan juga ada krisis ekonomi. Ini adalah faktor eksternal yang tidak mungkin bisa kita pungkiri ya. Maksudnya hal ini pasti terjadi di dalam aktivitas bisnis. Nah, kenapa ya SDM ini menjadi suatu tren ketika organisasi ingin cepat melakukan pertumbuhan, ingin cepat mencapai visi misi? Karena sebetulnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika organisasi memanfaatkan SDM yang bertalenta. Sudah tentu erat kaitannya dengan proses dalam memetakan talenta tersebut. Nah, kita lihat ya, poin utamanya atau manfaat dari SDM yang memiliki talenta. Yang pertama adalah aset utama ya. Kemudian ada keunggulan organisasi, ada investasi, dan juga persaingan kompetitif. Dari 4 pilar ini sebetulnya akan membantu organisasi dalam jangka panjang. Sehingga yang pertama, organisasi sudah tentu akan memenangkan persaingan ya, sudah dulu persaingannya dengan para kompetitor. Kemudian ketahanan organisasi terhadap ancaman. Kita tahu bahwa sebetulnya ancaman itu cepat sekali berubah ya. Banyak hal yang tidak diprediksi. Tinggal organisasi bagaimana menyikapi hal tersebut. Kemudian memimpin pasar, sudah tentu ya, ketika unggul maka tidak tertutup kemungkinan bisa memimpin pasar dan juga membangun trust atau kepercayaan. Sehingga kenapa bisa dikatakan tren bahwa sebetulnya organisasi yang sudah sudah memahami terkait dengan ancaman faktor eksternal pasti akan menggunakan yang namanya konsep manajemen talenta, karena tren ini sudah diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Tinggal perusahaan-perusahaan berkembang lah ya, yang harus sesegera mungkin untuk menggunakan manajemen talenta ya, seperti itu. Sehingga talenta menjadi salah satu tren dalam menetapkan strategi di dalam suatu organisasi ya. Baik, lanjut lagi, pembahasan terakhir kita terkait dengan manajemen adalah tanggung jawab semua anggota organisasi ya. Jadi kita bahas ya, kenapa hal itu bisa terjadi. Baik, manajemen talenta adalah tanggung jawab semua anggota organisasi. Kita lihat ya bahwa sebetulnya di dalam manajemen talenta ada peran yang paling krusial dalam bisa menetapkan suatu talenta, bakat, minat dari anggota organisasi. Kita sebut sebagai talent manager ya. 4 kunci menjadi seorang talent manager. Yang pertama adalah finding the right employees. Kemudian ada focus on the employee strength, berarti fokus terhadap kekuatan dari anggota organisasi. Define the right result, berarti outputnya harus disesuaikan dengan hasil. Terakhir adalah selection based on talent rather than skill, berarti yang diutamakan adalah talentanya ya. Nah, di dalam suatu organisasi ya, itu kita tahu bahwa sebetulnya ada filosofi lama ya, ada juga filosofi baru. Artinya ketika ada yang lama pasti ada yang baru. Ketika ada perubahan transisi ini berarti ada hal yang sebetulnya sedang berevolusi. Nah, proses evolusi ini adalah manajemen talenta. Kita bahas dulu ya, filosofi lama itu seperti apa. Nah, kalau filosofi lama itu memetakan bakat dan potensi anggota organisasi, itu peran manajer ya. Kemudian karena dianggap memiliki akses komunikasi paling dominan terhadap anggota organisasi ya, sudah tentu pihak atau anggota organisasi yang paling banyak adalah bagian operasional ya. Nah, jadi poin utamanya adalah di sini karena dianggap memiliki akses komunikasi paling dominan terhadap anggota organisasi ya. Kita sebut anggota organisasi ini bagian operasional, karena bagian operasional sungguh banyak sekali ya anggota organisasi. Dan apabila memetakan bakat dan potensi
organisasi apabila diserahkan hanya ke seorang manajer, angka keberhasilannya akan rendah gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke filosofi yang baru. Sama, memetakan bakat dan potensi anggota organisasi, tetapi di sini yang berperan tidak hanya manajer, tetapi di sini ada pemilik perusahaan, pemegang saham, direktur, manajer, supervisor, dan anggota organisasi yang lainnya. Nah, mengelola talenta anggota organisasi menjadi tugas bersama dan tidak terfokus sebagai tugas seorang manajer. Kita tahu bahwa sebetulnya memetakan bakat, minat, kemampuan, kompetensi itu bukanlah hal yang mudah, instan, dan juga cepat, karena butuh berproses ya, butuh tumbuh berproses secara bersama. Maka perlu peran semua lini ya, ada pemilik perusahaan, saham, direktur, manajer, supervisor, dan anggota organisasi. Keinginan dari para pemilik perusahaan, saham, direktur, dan lainnya semuanya dipetakan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan juga modal atau sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Sehingga ini erat kaitannya dengan teori dari umpan balik 360 derajat. Jadi manajemen talenta itu sebetulnya erat kaitannya dengan umpan balik 360 derajat. Sehingga ketika di dalam suatu organisasi ini melibatkan semua lini, maka sebetulnya angka keberhasilannya akan semakin tinggi dibandingkan hanya ditugaskan kepada seorang manajer saja. Maka tanggung jawab ini bisa sebagai salah satu tanggung jawab bagi semua lini, karena bagaimanapun di dalam suatu organisasi ya, visi dan misinya perlu peranan semua orang. Maka setiap lini, setiap bagian harus bersinergi satu sama lainnya sehingga visi dan misi dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa umpan balik 360 derajat dinilai semua lini, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus diperbaiki, dan semuanya bisa dijalankan dengan baik ketika semua orang memahami dan menyadari bahwa akan pentingnya manajemen talenta ya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Silakan ya komen ya, sebetulnya peranan dari talenta itu seperti apa ketika dihadapkan dengan suatu perubahan iklim yang sangat drastis. Iklim di sini sudah tentu adalah iklim bisnis. Apakah manajemen talenta bisa membantu organisasi untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang begitu drastis atau sering berubah-ubah? Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam.